Perintah Kaisar Naga. Audiobook Novel Silat. Episode 222. Quincy tidak percaya bahwa pemimpin utama dari 3 sekte dan 6 faksi semuanya sedang rapat, yang bisa membuat sesepuh agung sangat malu. Itu adalah seorang anak bernama Dev, yang dikatakan sebagai pejuang dari luar dunia, dan gadis kecil dari sekte tubuh suci mengikutinya saat itu. Penjaga itu mengikuti Quincy dan berkata, "Dev." Quincy berpikir dengan hati-hati, dan tiba-tiba teringat pemuda yang mengikuti Yosef untuk memurnikan obat. Mungkinkah anak itu? Tidak mungkin, kekuatannya bahkan belum mencapai level Shangdi, bagaimana mungkin dia menjadi lawanmu? Quincy merasa sedikit luar biasa. Bocah itu menelan buah psikis, dan kekuatannya meroket ke Shangdi peringkat ketiga. Aku bukan lagi lawannya. Jika aku tidak menggunakan sihir ruang dan waktu, aku pasti sudah mati sekarang. Pelindung Agung masih memiliki rasa takut ketika dia mengingat adegan pertempuran dengan Dev. Orang ini sangat ahli dalam memurnikan obat, aku tidak menyangka dia bisa bertarung dengan melompati tingkatan. Quincy menyipitkan matanya sedikit, "Oke, kamu pergi untuk memulihkan lukamu, aku akan mengurus sisanya." Pelindung Agung mengangguk, dan hendak menoleh untuk pergi, tetapi tiba-tiba berhenti, dan kemudian berkata kepada Quincy, "Tuan, saya membunuh Yannick, putra tertua dari sekte bintang terbang, dan Yanka, putra kedua dari sekte Guntur. Pada saat itu, untuk meningkatkan kekuatanku, aku hanya bisa melakukan ini." Ketika Quincy mendengar ini, kepalanya menjadi sedikit pusing, dan dia memelototi pelindung besar itu dan berkata, "Kamu, bukankah ini membuat sekte pembakaran surga kita mati?" Meskipun sekte pembakaran surgawi cukup kuat sekarang, jika mereka dicekik oleh banyak sekte, akan sulit bagi mereka untuk melawan. "Tuan, selain Dev dan gadis kecil dari sekte tubuh suci, tidak ada yang tahu bahwa saya membunuh kedua orang ini. Dalam perjalanan kembali dari melarikan diri, saya mendengar bahwa sekte bintang terbang dan sekte Guntur telah mengirim orang untuk memburu untuk membunuh Dev." Penjaga Agung berkata, "Oke, begitu, kamu pergi istirahat." Quincy melambaikan tangannya, memberi isyarat agar pelindung Agung beristirahat. Setelah pelindung Agung pergi, Quincy segera mulai merekrut orang. Seorang prajurit luar, Shangdi peringkat ketiga, bisa mengalahkan Shangdi peringkat 9. Dia belum pernah melihat orang yang begitu berbakat. Jadi Quincy berencana untuk datang sendiri dan menangkap Dev untuk melihat apa yang istimewa dari Dev. Jika anak ini bukan manusia, maka tubuh lamaku bisa diubah. Quincy melihat tubuhnya yang menua, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Dunia tersembunyi, di pegunungan. Dev sedang berjalan melalui hutan dengan Matt dan Hayden, dan di belakang mereka, ada lebih dari selusin aura menakutkan yang mengejar dengan dekat. "Dev, apa yang telah kamu lakukan? Mengapa banyak orang mengejar kita sejak kita meninggalkan sekte tubuh suci? Katakan padaku, apakah kamu mencuri wanita orang lain dan mengkhianatinya, itu sebabnya mereka mengejar kamu?" Matt bertanya pada Dev terengah-engah. Dev menatap Matt dengan pandangan kosong dan berkata, "Kamu hanya memikirkan wanita di matamu, apakah menurutmu semua orang seperti kamu dan suka menunjukkan belas kasihan di mana-mana? Aku memprovokasi orang-orang ini hanya untuk menyelamatkanmu." Dev memberitahu Matt tentang keruntuhan istana Narcissus, dan Matt sangat berterima kasih kepada Dev saat mendengarnya. Namun, ada orang yang mengejar mereka ke segala arah, yang membuat Matt sedikit tidak nyaman. Apalagi masing-masing orang ini sangat kuat, jika orang ini secara acak dilemparkan ke dunia seni bela diri, dia takut mereka akan menimbulkan badai. Dunia seni bela diri ini, kapan begitu banyak keluarga tersembunyi keluar, masing-masing dengan kekuatan mesum yang tinggi. Matt terus mengeluh. Tapi Hayden dipenuhi keringat saat ini, kekuatannya adalah yang terlemah di sini, dan dia belum pernah melihat begitu banyak master, masing-masing dari mereka adalah Shangdi. Anda harus tahu bahwa Shangdi ada di benaknya, dan itu seperti dewa. Meskipun dia melahap buah psikis dan dia sendiri mencapai ranah Wusheng, masih ada perbedaan besar antara mengikuti Shangdi. Segera, Dev, yang sedang berlari, tiba-tiba berhenti, dan kemudian dia mengerutkan kening, dan perasaan ilahi pergi ke kejauhan. Segera setelah itu, wajahnya menjadi sangat jelek dan dia berkata, "Kita akan mengubah jalan, seseorang menghalangi kita." Mengatakan itu, mereka bertiga memilih jalur baru dan mulai berlari lagi.
Ketika Dev dikejar dan dicegat seperti ini, berlari dari pagi hingga malam, tetapi mereka tidak bisa keluar sama sekali. Kakak Dev, kalau tidak kamu dan Tuan Hu bisa pergi dulu, dan tinggalkan aku sendiri. Hayden tidak bisa lari lagi, jadi dia hanya bisa duduk di bawah pohon besar untuk beristirahat. Dia tahu bahwa membawa dirinya sendiri akan menjadi beban, jadi dia mengatakan ini pada Dev. Omong kosong, aku tidak akan meninggalkanmu, kata Dev dengan wajah serius. Ayo istirahat dulu, aku akan membuat beberapa lingkaran sihir. Jika seseorang datang, mereka bisa ditolak untuk sementara waktu. Setelah Matt selesai berbicara, dia mengeluarkan beberapa jimat, dan mulai mengaturnya sejauh ratusan meter. Dan Dev menatap langit dengan sungguh-sungguh, memikirkan cara untuk melarikan diri. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang-orang ini bergerak begitu cepat dan mengirim begitu banyak orang. Jika tidak ada Hayden dan Matt, akan mudah bagi Dev untuk melarikan diri, tetapi dengan mereka berdua, dia akan dibatasi. Ketika Dev sedang memikirkan cara untuk melarikan diri, Bogdan di sekte tubuh suci juga terlihat cemas. Guru, sekte bintang terbang dan sekte guntur telah mengirim banyak orang untuk memburu dan membunuh Tuan Chen dan yang lainnya. Dan ada sekelompok orang lain, mungkin dari sekte pembakaran surgawi. Sekarang tiga pihak ingin menangkap Tuan Chen. Diperkirakan Tuan Chen dan yang lainnya akan kesulitan untuk keluar dari dunia tersembunyi. Sarah mengikuti Bogdan dan berkata, Sarah, Simon, kalian berdua segera pergi cari Tuan Chen, lalu bawa dia keluar dari sini dengan air, jangan biarkan mereka tertangkap. Bogdan berkata kepada Simon dan Sarah. Dengan air. Wajah Simon sedikit berubah ketika dia mendengar itu. Guru, jika ingin pergi dengan air, kita harus berlayar melalui laut. Monster dan binatang buas merajalela di wilayah laut ini, dan ada monster tua yang menjaga pulau. Aku takut kita tidak akan bisa melewatinya. Sekarang kamu hanya bisa pergi dengan air. Jika kamu tidak mencobanya, bagaimana kamu tahu? Di arah lain, orang-orang dari beberapa keluarga sudah menargetkan mereka sampai mati. Bogdan mengerutkan kening. Lalu apa yang harus kita lakukan saat kita bertemu dengan monster tua itu? Kudengar itu bahkan memakan orang. Terlihat bahwa Simon sangat takut dengan monster tua yang dia katakan. Itu semua hanya rumor, kamu tidak harus percaya, cepat pergi. Bogdan memelototi Simon dan berkata. Simon tidak berani mengatakan apapun, jadi dia hanya bisa pergi bersama Sarah. Dev dan yang lainnya beristirahat semalaman di hutan, dan kekuatan fisik Hayden juga banyak pulih. Saat langit baru saja fajar, Dev berencana membawa pergi Matt dan Hayden. Tapi tepat ketika Dev hendak pergi, tiba-tiba lingkaran sihir yang diatur oleh Matt diaktifkan, dan api menyembur terus-menerus, disertai dengan suara seseorang berteriak. Dev, seseorang ada di sini, ayo pergi. Melihat ini, Matt buru-buru berkata kepada Dev. Dev mengangguk, dan hendak membawa Hayden pergi ketika dia mendengar kutukan marah, brengsek, siapa yang membuat formasi di gunung yang dalam dan hutan tua ini? Omelan inilah yang membuat Dev berhenti seketika, lalu dengan cepat bergerak menuju formasi. Melihat ini, Matt dan Hayden buru-buru mengikuti di belakang. Ketika Dev berlari di depan lingkaran sihir, dia melihat Simon dan Sarah sedikit malu dengan lingkaran sihir Matt. Meskipun kekuatan kedua orang itu bagus, tetapi mereka tidak memiliki cukup pengalaman dalam menghadapi lingkaran sihir semacam ini. Melihat ini, Dev buru-buru melambaikan tangannya, dan lingkaran sihir di depannya menghilang seketika. Ketika Simon dan Sarah melihat Dev, mereka langsung berlari. Mengapa kalian berdua di sini? Dev bertanya dengan heran. Tuan Chen, guru meminta kami untuk membawa Anda melewati air. Sekarang seluruh dunia yang tersembunyi penuh dengan orang. Saya khawatir akan sulit bagi Anda untuk melarikan diri dari sini. Sarah berkata kepada Dev. Melewati air. Dev terkejut. Ya, setelah melewati gunung ini, kamu bisa melihat laut, dan kamu bisa pergi dari sini melalui perairan. Kata Sarah. Mengapa saya tidak pernah mendengar Anda menyebutkannya? Dev sangat bingung. Dia telah berada di dunia tersembunyi begitu lama, dan dia belum pernah mendengar ada yang menyebutkannya. Perairan macam apa yang bisa keluar dari sini? Karena ada banyak monster di wilayah laut itu, jadi hanya sedikit orang yang pergi ke sana. Sekarang bukan waktunya untuk berbicara. Aku akan menjelaskan kepadamu secara perlahan saat aku pergi dari sini. Kata Simon.
Dev mengangguk, lalu pergi bersama Simon dan yang lainnya. Bagaimanapun, Simon dan Sarah lahir dan besar di sini, dan mereka jauh lebih akrab dengan medan daripada Dev, jadi mereka segera tiba di pantai. Melihat ke laut yang luas, Simon melambaikan tangannya dengan santai, beberapa pohon besar patah, lalu jatuh ke laut. Beberapa orang melompat dan berdiri di batang pohon dengan mudah. Dengan kemampuan mereka saat ini, mereka tidak perlu naik perahu sama sekali, dan mereka bisa berlayar di laut. Aku harap ini berjalan dengan baik kali ini. Simon melihat ke depan dengan cemas. Kakak Liu, dengan kemampuanmu saat ini, kamu tidak perlu takut pada beberapa monster, kan? Jika kamu bertemu monster, kamu masih bisa membunuhnya, dan mendapatkan beberapa pil binatang buas. Dev berkata kepada Simon. Hei, monster lain tidak menakutkan, yang menakutkan adalah monster tua itu, kuharap kita tidak bertemu dengannya, jika tidak maka akan menjadi bencana. Simon berkata sambil menghela nafas. Monster tua? Dev terkejut sesaat, tidak mengerti apa yang dibicarakan monster tua Simon. Ya, ada Pulau Diaoyu di wilayah laut ini. Kudengar ada monster tua yang hidup di sana, dan monster di seluruh wilayah laut semuanya dibesarkan oleh monster tua itu. Tidak ada yang tahu kapan monster tua itu ada di pulau itu. Mereka hanya tahu bahwa tidak ada orang yang lewat di sana yang kembali. Dikatakan bahwa mereka semua dimakan oleh monster tua itu. Simon berkata dengan sedikit ketakutan. Monster tua yang memakan manusia. Ini semua adalah legenda. Bagaimana mungkin ada orang seperti itu dan membesarkan monster? Mereka benar-benar menganggap laut ini sebagai rumah mereka. Matt sama sekali tidak percaya, dan tersenyum dingin. Percaya atau tidak, semoga saja kita tidak bertemu satu sama lain. Simon tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengamati permukaan laut dengan sungguh-sungguh. Karena dia belum pernah ke sana sebelumnya, dia tidak tahu di mana Pulau Diaoyu berada, jadi dia hanya bisa berdoa agar mereka tidak melewati Pulau Diaoyu, dan tidak ditemukan oleh monster tua itu. Dev dan yang lainnya berlayar dengan cepat di laut, permukaan laut yang tak berujung tenang, dan tidak ada pulau kecil sama sekali. Ini membuat Simon, yang selalu khawatir, akhirnya menghela nafas lega. Tetapi pada saat ini, laut tiba-tiba menjadi tenang, dan ombak mulai naik, dan ombak terus menghantam Dev dan batang pohonnya, memaksa mereka untuk mengubah arah. Tidak ada angin sama sekali, kenapa ombaknya datang ke sini? Sarah bertanya dengan rasa ingin tahu. Dev serius, dan berkata dengan lantang, hati-hati, ada monster. Kata-kata Dev membuat semua orang gugup. Dan di atas permukaan laut, semua orang juga melihat selusin sosok besar bergolak di laut, gelombang ini dibuat oleh monster-monster ini. Dan monster melompat dari laut terus-menerus, dan kemudian menampar laut dengan keras, menyebabkan Dev dan yang lainnya sangat malu dengan ombak besar. Monster di ranah Shangdi, ini terlalu menakutkan. Melihat monster-monster itu, Matt mau tidak mau menunjukkan keterkejutannya. Dia belum pernah melihat monster sekuat itu, dan itu ada selusin. Menghadapi pengejaran lebih dari selusin monster, Hayden pada akhirnya tidak bisa mengendalikannya, dan tubuhnya tiba-tiba jatuh ke laut. Meskipun Hayden sekarang berada di ranah Wusheng, tetapi di atas laut, menghadapi monster di ranah Shangdi, dia hanya menjadi makanan. Melihat Hayden jatuh ke laut, Dev mengangkat jari kakinya dan melompat, seperti batu yang melebarkan sayapnya, melangkah maju dan meraih Hayden, dan mengangkatnya. Tuan Hu, kalian pergi duluan, aku akan membunuh monster-monster ini. Dev berkata kepada Matt. Dev, kamu harus hati-hati, ada begitu banyak monster, dan mereka masih di laut. Matt mendesak Dev. Jangan bunuh mereka. Jangan khawatir, monster-monster ini datang sendiri ke pintu, dan aku akan meminum pil binatang buas mereka. Setelah Dev selesai berbicara, dia terjun ke laut, sementara Matt dan Simon melaju ke depan dengan cepat. Setelah memasuki laut, Dev sengaja menghembuskan napas untuk menarik monster-monster itu mengejarnya. Segera di sekitar Dev, monster dengan aura kuat mengepung Dev. Monster-monster ini jelas bertarung dalam satu tim, dan setiap monster memiliki posisinya masing-masing, memblokir semua jalan Dev. Monster seukuran paus pembunuh membuka mulutnya lebar-lebar, dan menelannya ke arah Dev dalam satu tegukan. Ketika Dev melihat ini, cahaya keemasan meletus dari tubuhnya, dan kristal naga di tubuhnya memancarkan kekuatan naga, membentuk gelembung di sekitar Dev,
sehingga Dev bisa bergerak bebas di dalam air. Menghadapi monster yang menyerbu dengan mulut terbuka, Dev mengangkat tinjunya dan meninjunya. Kekuatan spiritual yang menakutkan meledak seketika, langsung mengaduk gelombang setinggi beberapa meter di permukaan air. Tetapi pukulan pada monster binatang ini hanya memperlambat serangan monster binatang, dan tidak membuat monster-monster itu berhenti. Ini membuat Dev merasa sangat terkejut. Anda harus tahu bahwa kekuatan pukulannya cukup untuk menghajar monster itu menjadi bubur. Bagaimana mungkin dia tidak membunuh monster itu? Saat monster itu mendekat, Dev meninju lagi, tetapi hasilnya tetap sama, dan setiap kali dia meninju, Dev merasa sangat berat. Segera, Dev mengetahuinya. Bertarung di air ini, air laut akan menghabiskan banyak kekuatan Dev, sehingga kekuatan pukulan ini diimbangi oleh air laut, dan tentu saja akan menjadi lemah saat mengenai monster itu. Kecuali jika kekuatan monster itu jauh lebih rendah dari miliknya, tetapi sekarang menghadapi monster yang semuanya berada di alam Shangdi, hampir tidak mungkin bagi Dev untuk membunuh monster dengan satu pukulan. Melihat bahwa dia tidak bisa membunuh monster-monster ini dengan cepat, Dev hanya bisa terjun ke kedalaman dengan cepat, dan monster-monster itu mengejarnya. Seekor monster memamerkan taringnya dan dengan cepat mengejar Dev. Dengan tergesa-gesa, Dev menyatukan jari-jarinya, dan cahaya keemasan yang menyilaukan melintas di ujung jarinya. Segera setelah itu, dia tiba-tiba menunjuk ke monster itu, dan cahaya keemasan langsung keluar, dan tidak menghilang ke dalam air, tetapi menembus tubuh monster itu dalam sekejap mata. Dev tiba-tiba menyadari bahwa di dalam air ini, hanya dengan menyatukan kekuatan spiritual di satu tempat, dia dapat menahan hambatan air laut dengan lebih baik. Dev mengerti, dan kemudian beberapa cahaya emas ditembakkan, monster itu tertembus menciptakan beberapa lubang darah dalam sekejap, dan dengan lolongan, tubuh monster itu mulai jatuh. Dev bergegas maju, meninju tubuh monster itu, lalu mengeluarkan pil binatang, dan memasukkannya langsung ke cincin penyimpanan. Dengan pembunuhan ini, Dev juga mendapatkan kepercayaan di dalam hatinya, dan kemudian melihat monster yang bergegas ke arahnya, dan perlahan mengangkat tangannya, gelombang kekuatan terbentuk di ujung jarinya. Menghadapi monster yang bergegas ke arahnya, Dev melambaikan jarinya dan menembakkan beberapa semburan energi. Di bawah kekuatan tajam ini, tubuh monster itu langsung tertusuk, dan darah menyembur keluar, mewarnai air menjadi merah darah. Melihat rekannya terbunuh, monster lain meraung, membuka mulut berdarah mereka dan bergegas menuju Dev dengan sembrono. Menghadapi monster-monster ini, Dev tidak lagi memiliki rasa takut sedikit pun, tetapi hanya bersemangat. Ini adalah sumber yang bagus untuk kultivasi. Tapi tepat ketika Dev hendak menyerang dan membunuh monster-monster ini lagi, ada suara yang dalam di dalam air, seperti suara genderang, dan riak muncul di air. Dan monster yang awalnya menyerang Dev, ketika mereka mendengar suara ini, semua berbalik dengan cepat, lalu berenang ke satu arah, mengabaikan Dev. Dev sedikit terkejut, mungkinkah monster ini benar-benar dikendalikan oleh seseorang? Setelah menyimpan pil monster yang baru saja dia bunuh, Dev benar-benar mengejar monster itu. Dev sendiri tidak tahu sudah berapa lama dia berenang, dan segera sebuah pulau kecil muncul di depannya, pepohonan rindang di pulau itu, dan burung-burung berkicau dan bunga-bunga harum. Dan ketika monster-monster itu berenang ke tepi pulau, mereka semua berhenti, lalu mulai berputar-putar di sekitar pulau. Dev tidak peduli lagi dengan monster-monster itu, dia ingin pergi ke pulau kecil untuk melihat apakah ini adalah pulau Diaoyu yang disebutkan Simon, untuk melihat apakah ada monster tua yang hidup di sini. Tetapi tepat ketika Dev hendak pergi ke darat, dia tiba-tiba merasakan tubuhnya menjadi lebih ringan, dan kemudian dia bergegas dari laut ke udara dalam sekejap, dan kemudian tubuhnya langsung jatuh ke arah pulau. Kali ini, Dev panik, karena dia tahu bahwa dia tidak menggunakan kekuatan spiritual apapun, tetapi seseorang memanipulasi tubuhnya, dan tubuhnya tidak terkendali sama sekali, dan dia diangkat keluar dari laut. Blaar! Tubuh Dev membentur tanah dengan keras, menciptakan lubang yang dalam di tanah. Ketika Dev perlahan bangun, dia menemukan bahwa Matt dan yang lainnya juga ada di pulau kecil ini. Tuan Hu, mengapa kamu ada di sini? Dev bertanya pada Matt dengan bingung. Tapi Matt tidak mengatakan apa-apa, dia terus mengedipkan mata pada Dev. Dev mengikuti mata Matt dan menemukan seorang lelaki tua berambut putih sedang memancing di atas batu besar. Aku ingin memancing,
tapi aku ternyata menangkap orang. Pria tua itu memunggungi Dev dan yang lainnya, dan berkata perlahan. Baru pada saat inilah Dev menyadari bahwa mereka ditangkap oleh lelaki tua itu, tidak heran tubuhnya lepas kendali. Senior, aku tidak tahu tempat apa ini. Kami hanya lewat, tidak bermaksud menyinggung. Dev melangkah maju dan berkata kepada lelaki tua itu. Dari tubuh lelaki tua itu, Dev tidak bisa merasakan sedikit pun fluktuasi aura. Jelas lelaki tua itu hanyalah orang biasa, bagaimana dia bisa memancing dirinya sendiri keluar dari laut? Jadi Dev dapat yakin bahwa lelaki tua ini pasti seorang master, dan dia adalah tipe orang yang tidak dapat mengetahui nafasnya. Baru saja lewat, kamu membunuh 2 monsterku. Kamu harus tahu bahwa aku membesarkan mereka untuk dimakan. Karena kamu membunuh monsterku, aku hanya bisa memakanmu. Lihat dirimu dan lihat siapa yang enak untuk dipanggang terlebih dahulu. Pria tua itu berkata tanpa melihat ke belakang. Ketika Dev mendengar bahwa lelaki tua itu ingin memakan orang, dia langsung mengerutkan kening, dan wajah Simon pucat saat ini, dia tahu bahwa mereka benar-benar bertemu dengan monster tua legendaris. Senior, saya tidak bermaksud untuk membunuh kedua monster Anda. Saya dapat memberikan kompensasi kepada Anda. Saya dapat memberi Anda uang berapapun atau apapun yang Anda inginkan. Beberapa dari kita semua adalah teman, dan tidak ada yang akan meninggalkan teman. Mustahil bagi Dev untuk membiarkan salah satu dari mereka berkorban untuk dimakan orang tua itu. Karena kamu sangat penyayang, maka jangan tinggalkan siapapun. 5 orang cukup untuk saya makan selama beberapa hari. Pria tua itu berkata perlahan. Dev mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa lelaki tua itu menolak untuk makan, dan ada niat membunuh di matanya. Senior, aku membunuh monstermu, aku bisa memberimu kompensasi, tetapi jika kamu bersikeras, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Nada Dev menjadi dingin. Hahaha, meskipun aku sudah tua, aku suka mengunyah tulang yang keras, jadi kamu tidak harus sopan padaku. Orang tua itu masih tidak melihat ke belakang, dia tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu jangan salahkan aku. Aura di tubuh Dev meledak secara ekstrim. Dia tahu bahwa untuk menghadapi orang seperti ini, dia harus memukulnya dengan 1 pukulan, kalau tidak dia tidak akan punya kesempatan nanti. Tinju cahaya suci. Aura kuat mengepung Dev. Dengan 1 pukulan, Dev membanting punggung lelaki tua itu dengan keras, tanpa menahan sedikit pun. Kekuatan spiritual yang mengerikan luar biasa, tinju mengamuk, bahkan di atas laut karena pukulan Dev, gelombang badai terjadi. Tetapi ketika Dev meninju, lelaki tua itu tidak bergerak sama sekali, dan pohon-pohon di sekitarnya patah, dan Dev juga merasakan kekuatan serangan balik yang besar, yang membuatnya terus mundur, dan tubuhnya hampir jatuh. Kali ini, Dev menatap lelaki tua itu dengan kaget, wajahnya penuh keraguan, dia paling tahu kekuatannya sendiri, dia tidak menyangka bahwa 1 pukulan pun tidak akan bisa mengguncang lelaki tua itu sama sekali, dan bahkan menjatuhkan dirinya sendiri. Pada saat ini, bahkan Matt dan yang lainnya membuka mulut lebar-lebar karena terkejut, semuanya tidak bisa berkata-kata, bahkan Dev tidak dapat melakukan apapun pada lelaki tua itu, tampaknya mereka dalam bahaya hari ini. Selama bertahun-tahun, kamu adalah orang pertama yang berani menyerangku. Karena kamu membunuh monsterku, biarkan monsterku menelanmu sebagai kompensasi. Orang tua itu berkata padaku, dan dengan ringan mengambil pancing di tangannya. Saya melihat monster dan binatang buas, seolah-olah mereka ditangkap dari laut, dan mereka semua mendarat di pulau. Ada total 5 monster, termasuk kura-kura, gurita, dan ikan aneh dengan 4 kaki. Monster-monster ini semuanya adalah kekuatan Shangdi, dan mereka sangat jelek sehingga sangat menjijikkan untuk dilihat. Orang tua itu kembali melemparkan pancing ke laut, duduk diam, dan tidak pernah melihat ke belakang dari awal sampai akhir. Ikan aneh berkaki 4 itu mengaum, dan langsung menyerang Dev dan yang lainnya. Dan monster lain juga menyerang satu demi satu, Dev dan yang lainnya tidak punya pilihan selain bertarung. Karena kekuatan Matt dan Hayden rendah, mereka berdua bersama-sama menghadapi 1 monster. Dev sendiri menangani 2 monster itu. Saya melihat pedang pembunuh naga di tangan Dev muncul, kecemerlangan tak berujung membubung ke langit, dan energi menakutkan menyebar ke sekitarnya. Segera Dev dan yang lainnya bertarung bersama dengan monster-monster itu, dan lelaki tua itu tidak jauh, seolah-olah dia tidak bisa mendengar atau melihat, dia menatap ke laut. Dev berteriak keras,
Pedang pembunuh naga di tangannya meledak menjadi cahaya yang menyilaukan, dan kekuatan naga di atasnya terus mengalir. Tebas! Dev menebas dengan pedang, dan pedang pembunuh naga menebas punggung penyu dengan keras. Punggung penyu yang keras memancarkan semburan cahaya, dan pedang pembunuh naga Dev hanya meninggalkan bekas putih di punggung penyu. Saat pedang pembunuh naga Dev menebas punggung kura-kura, monster lain menyerang Dev, menggigit Dev dengan ganas dengan taringnya yang menakutkan. Tubuh Dev bersinar dengan cahaya keemasan, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan sisik emas menutupi seluruh tubuhnya. Saat ini, Dev seperti naga emas, tetapi ketika monster itu melihat penampilan Dev, dia membeku sesaat, tidak berani melangkah maju. Dan Dev, memanfaatkan kelesuan monster-monster itu, bergabung dengan pedang pembunuh naga dalam sekejap, dan langsung menebasnya. Dev dikelilingi oleh kekuatan naga yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, Dev seperti pedang tajam, menghantam monster-monster itu dengan keras. Energi tajam yang tak tertandingi menembus tubuh monster itu dalam sekejap, meninggalkan lubang besar seukuran seseorang di tubuh monster itu. Dan monster-monster itu tidak punya waktu untuk berteriak, dan jatuh ke tanah. Monster di ranah Shangdi langsung dibunuh oleh Dev. Dan kura-kura itu menggerakkan tubuhnya yang lambat, tiba-tiba membuka mulutnya, dan nyala api yang mengamuk bergerak ke arah Dev. Dev melompat, menghindari serangan api, dan berdiri di punggung kura-kura, mengepalkan tangan kanannya, dan seekor naga emas melilit lengannya. Tinju cahaya suci. Aura kuat mengepung Dev. Dev meninju punggung kura-kura itu dengan keras. Kura-kura laut terkena pukulan, mengeluarkan ratapan yang menyakitkan, dan memutar tubuhnya dengan putus asa, mencoba membuang Dev. Kaki Dev seperti beban berat, berdiri kokoh di punggung kura-kura, lalu dia meninju lagi. Setelah meninju 3 kali berturut-turut, cangkang keras kura-kura itu akhirnya pecah, dan kura-kura itu juga meraung, organ dalamnya pecah dan mati. Sudah terlambat tetapi pil binatang itu dilepaskan, dan Dev bergegas ke monster berikutnya. Saat ini, mata Dev merah, seolah membunuh dewa, dan pada akhirnya, kelima monster itu mati di tangan Dev. Dev menatap punggung lelaki tua itu dengan dingin, lalu berkata kepada Matt dan yang lainnya, "Tuan Hu, minum pil binatang. Ini diberikan kepada kita oleh orang lain, jangan disia-siakan." Matt dan yang lainnya mulai mengeluarkan pil binatang dari tubuh monster yang mati itu. Dan lelaki tua itu akhirnya meletakkan pancing di tangannya, berdiri perlahan, menoleh perlahan, dan menatap Dev. Pada saat ini, Dev akhirnya melihat penampilan lelaki tua itu, meskipun lelaki tua itu memiliki rambut putih, tidak ada kerutan di wajahnya, dan kulitnya juga sangat bagus. Ia tampak seperti pria paruh baya berusia 40-an. Dengan kemampuan seperti itu di usia yang begitu muda, tidak heran kamu penuh kesombongan. Hanya saja di wilayah laut ini, akulah satu-satunya penguasa. Siapapun yang datang ke sini harus tunduk. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan. Tiba-tiba, seperti badai, kekuatan besar menghantam Dev dan yang lainnya. Dev menarik napas dalam-dalam, mengerahkan semua napas di tubuhnya secara ekstrim, ingin menahan serangan kekuatan ini. Sangat disayangkan bahwa di depan kekuatan besar ini, tubuh Dev seperti daun, dan dia terlempar dalam sekejap. Dan Matt dan yang lainnya, serta mayat monster-monster itu, terhempas oleh kekuatan ini tanpa jejak. Tubuh Dev jatuh dengan keras di atas batu besar, dan batu itu hancur, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan di tubuh Dev juga hancur dan menghilang seketika. Dev bangkit perlahan, hanya merasakan sakit di dadanya, organ dalamnya berjatuhan, lalu seteguk darah hitam keluar. Dev menatap pria tua di kejauhan dengan heran, tapi sebelum dia sempat bereaksi, pria tua yang jaraknya 100 meter itu tiba-tiba muncul di depan Dev. Dev dapat yakin bahwa lelaki tua ini pasti tidak cepat, tetapi melakukan teleportasi, dan bergerak ke depannya dalam sekejap. Dia seharusnya menggunakan sihir ruang dan waktu, tetapi dia bisa menggunakan sihir ruang dan waktu sedemikian ekstrim, yang membuat Dev gugup saat ini. Pria tua itu memandang Dev, dan dengan sedikit mengangkat telapak tangannya, tubuh Dev mulai melayang tak terkendali di depan pria tua itu. Dev menemukan bahwa dia tidak berdaya untuk melawan. Dia benar-benar tidak tahu kekuatan macam apa yang bisa dimiliki lelaki tua ini kenapa begitu kuat. Kamu memiliki tubuh yang indah. Aku ingin mencicipi apakah dagingmu segar. Pria tua itu mencibir, sementara Dev merasa napasnya menjadi sulit.
Dev berjuang dengan tangannya, berusaha melepaskan belenggu. Tetapi ketika Dev sedang berjuang, lelaki tua itu tiba-tiba tertegun, seringai di wajahnya membeku, matanya tertuju pada cincin naga langit di tangan Dev. Dev melirik ekspresi lelaki tua itu, dan kemudian ke cincin naga langitnya, merasa sedikit terkejut di dalam hatinya. Mungkinkah lelaki tua ini juga anggota aula dari Istana Naga Langit? Tapi ketika Dev memiliki ide ini, dia merasa tubuhnya mengendur, dan dia tiba-tiba melepaskan diri dari pengekangan dan jatuh ke tanah. Dan lelaki tua itu berlutut di depan Dev dengan wajah penuh ketakutan. Budak tua Maximku, aku tidak tahu Tuan Istana akan datang, aku pantas mati, aku pantas mati. Pria tua itu berlutut di depan Dev, dengan ekspresi panik di wajahnya, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Dev memandang lelaki tua yang berlutut di depannya, dan sedikit bingung sejenak. Bahkan jika dia memiliki cincin naga langit dan merupakan penguasa Istana Naga Langit, Maximku tidak perlu terlalu takut dari dirinya sendiri, kan? Dengan kemampuan Dev saat ini, Maximku ini bisa mengalahkan Dev dengan lambaian tangannya, kenapa repot-repot gemetar ketakutan? Apakah kamu juga aula Istana Naga Langit? Dev bertanya pada Maximku ragu-ragu. Maximku mengangguk dan berkata, benar, budak tua ini telah menunggu Tuan Istana selama lebih dari 20 tahun. Bangun. Dev meminta Maxim untuk bangun, lalu melanjutkan bertanya, apakah kamu satu-satunya di pulau ini? Dev tahu bahwa ada total 13 aula di Istana Naga Langit, tetapi setiap aula adalah sekelompok orang, dan jika hanya Maxim, dia bisa dapat dianggap sebagai aula. Tuan Istana, aku satu-satunya manusia di pulau ini, tapi bukan hanya aku sendiri, aku juga punya sekelompok bawahan. Setelah Maxim selesai berbicara, suara aneh keluar dari mulutnya. Dev mendengar suara ini sebelumnya di laut, ketika dia dikejar oleh monster-monster itu, karena suara inilah monster-monster itu pergi. Diiringi oleh suara dari mulut Maxim, gelombang badai melanda laut. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Segera setelah itu, monster-monster menjulurkan kepala mereka keluar dari laut, dan beberapa monster-monster melompat dari laut. Dev memandangi lusinan monster di laut, wajahnya penuh keterkejutan, lalu dia bertanya, ini semua bawahanmu? Itu benar, tapi itu berada di bawah Tuan Istana sekarang. Ini semua adalah monster yang telah aku jinakkan di sini selama lebih dari 20 tahun. Kata Maxim. Kali ini, wajah Dev penuh rasa malu, dia merasa telah membunuh beberapa monster, dan mereka semua adalah bawahannya. Bukankah banjir membanjiri kuil Raja Naga, dan keluarga tidak mengenali keluarga? Maxim sepertinya melihat rasa malu Dev, jadi dia berkata, Tuan, monster-monster ini milikmu. Jika kamu perlu berlatih, aku bisa membiarkan mereka memuntahkan semua pil binatang. Tidak, aku baik-baik saja. Dev melambaikan tangannya dengan cepat, menambahkan pil binatang ini bersama-sama. Dev tahu bahwa dia tidak dapat banyak membantunya meningkatkan kultivasinya. Tetapi dengan sekelompok monster setingkat Shangdi, bukankah akan sangat menakjubkan untuk berkuasa di laut? Tuan Istana, saya akan menyampaikan metode mengendalikan monster ini kepada Anda. Dengan mengatakan itu, Maxim memberitahu Dev metode mengendalikan monster. Dan Dev tidak sabar untuk mulai bereksperimen, dan menemukan bahwa monster-monster itu sangat patuh, yang membuat Dev sangat bersemangat. Maxim, bagaimana keadaanmu sekarang? Jika kamu diminta untuk berurusan dengan keluarga-keluarga di dunia tersembunyi itu, apakah kamu bisa? Dev ingin tahu kekuatan seperti apa yang dimiliki Maxim yang membuatnya tidak berdaya untuk melawan. Sekarang orang-orang di dunia tersembunyi mengejar dan ingin membunuhnya, Dev akan menemukan cara untuk membunuh mereka semua. Kembali ke Tuan Istana, budak tua ini sekarang adalah Wudi peringkat 8, dan jika saya ingin berurusan dengan keluarga-keluarga di alam tersembunyi itu, selama mereka tidak bersatu, budak tua ini tidak akan menganggap mereka serius. Dan jika keluarga tersembunyi itu berani datang ke laut, bahkan jika mereka bersatu, budak tua ini tidak akan takut sama sekali. Maxim berkata kepada Dev. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung terkejut. Pantas saja dia tidak bisa melakukan satu gerakan pun terhadap Maxim. Ternyata dia adalah Wudi peringkat 8. Kaisar Wu yang sangat kuat. Dan di hadapan Wudi peringkat 8, Dev tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Untungnya, Maxim ini adalah bawahannya, kalau tidak dia mungkin sudah mati di sini hari ini.
Dari sudut pandang ini, jika kamu tiba-tiba berubah menjadi alam, kamu akan menjadi seorang kultivator abadi. Bisakah kamu mengandalkan energi spiritual langit dan bumi untuk berkultivasi, dan kekuatan spiritual akan dihasilkan di Dantian? Dev bertanya pada Maxim. Namun, Maxim menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Tuan Istana tidak mengetahui sesuatu, bukan karena ada kekuatan spiritual di dalam tubuh. Itu adalah kultivator abadi, dan kultivator abadi juga dapat dibagi menjadi pelatihan fisik dan ki, tetapi ada dua jenis bakat. Semacam kultivasi simultan. Napas yang dihasilkan oleh latihan ki adalah kekuatan aura, kekuatan yang dipancarkan melalui otot dan persendian tubuh, inilah yang disebut kekuatan murni. Latihan ki adalah memasukkan ki ke dalam dantian, menyimpan kekuatan spiritual di dalam dantian, lalu memusatkan kekuatan spiritual di satu tempat dan menyerang saat dibutuhkan. Sama seperti seniman bela diri dan kultivator abadi hari ini, pada kenyataannya, keduanya mencapai tujuan yang sama tapi rute yang berbeda, dan tujuan utamanya adalah naik ke keabadian. Jadi, bahkan jika saya menerobos alam transformasi, bahkan jika saya naik ke keabadian di masa depan, saya tidak harus bergantung pada aura langit dan bumi untuk berkultivasi. Aku tidak tahu apakah Tuan Istana bisa mengerti. Maxim mengikuti Dev untuk menjelaskan, tetapi Dev juga sedikit bingung, seolah dia mengerti, tetapi juga seolah dia tidak mengerti. Melihat Dev seperti itu, Maxim tersenyum sedikit dan berkata, Tuan Istana, izinkan saya menjelaskan kepada Anda dengan mudah, bahkan jika energi spiritual langit dan bumi kurang, atau bahkan jika saya tidak memiliki energi spiritual dari langit dan bumi, aku masih bisa menjadi abadi melalui kultivasi. Ketika Maxim mengatakan ini, Dev tiba-tiba menyadari bahwa ternyata ketika seorang prajurit menerobos alam transformasi, dia belum tentu mengubah metode kultivasinya. Tidak selalu mengandalkan aura langit dan bumi untuk berkultivasi. Jika auranya banyak, alangkah baiknya mengandalkan aura langit dan bumi untuk berlatih, tetapi jika auranya kurang hari ini, sepertinya metode kultivasi seperti Maxim lebih cocok. Pada saat ini, Matt dan yang lainnya berjalan mendekat. Barusan, mereka langsung terlempar ke sisi lain pulau oleh kekuatan yang menakutkan. Karena mereka mengkhawatirkan Dev, beberapa orang bergegas mendekat. Namaku Dev. Jangan panggil aku Tuan Istana lagi. Panggil saja aku Tuan Chen. Melihat Matt dan yang lainnya datang, Dev buru-buru memberitahu Maxim. Dev tidak ingin orang tahu tentang Istana Naga Langit, karena Dev sendiri tidak tahu seperti apa Istana Naga Langit ini. Matt dan yang lainnya berlari, awalnya mengira Dev akan bertarung sengit dengan Maxim, tetapi ketika mereka melihat keduanya berdiri bersama, seolah-olah mereka sedang mengobrol, mereka semua terkejut. Tuan Hu, Saudara Liu, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini Kutua, sekarang kita semua baik-baik saja. Dev buru-buru mengikuti Matt dan yang lainnya untuk memperkenalkan, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Betapa tersinggungnya kalian barusan, tolong terima permintaan maaf saya. Maxim buru-buru mengikuti Matt dan yang lainnya untuk meminta maaf. Dan ketika mereka melihat Master Top seperti Maxim meminta maaf atas inisiatif sendiri, mereka semua sedikit bingung. Tuanku, kami yang mendobrak dengan gegabah, kami yang telah menyinggungmu. Matt dan yang lainnya buru-buru mengangguk dan membungkuk dan berkata, Aku tidak punya apa-apa untuk menghibur Anda di pulau terpencil ini. Panggang saja dan makan monster-monster ini, itu masih enak. Setelah selesai berbicara, Maxim bersiap untuk memanggang daging untuk Dev dan yang lainnya. Matt berjalan ke arah Dev dengan wajah bingung dan berkata, Dev, ada apa? Kamu nanya, jawab Dev pura-pura tidak tahu. Mengapa monster tua ini tiba-tiba menjadi begitu baik? Tanya Matt. Entahlah, mungkin dia kewalahan dengan kekuatanku, kata Dev bercanda. Matt memberi Dev pandangan kosong, dan dia tahu itu pasti bukan karena alasan ini. Tapi karena Dev tidak mau bicara, Matt tidak bertanya. Segera barbecue siap, Dev dan yang lainnya mulai makan. Pada saat yang sama, di pegunungan tepi laut, Darwin dari faksi Guntur telah mengejar mereka ke sini. Pada saat yang sama, 7 iblis dari faksi Bintang Terbang juga mengejar ke sini. Tuan Kisha ini adalah kartu truf dari Sekte Bintang Terbang, dan statusnya lebih tinggi dari para penatua. Kali ini Wesley Lang mengirim Tuan Kisha, terlihat bahwa dia ingin Dev mati.
Melihat lautan luas di depannya, mata Darwin sedikit menyipit. Darwin, tuan muda kedua dari faksi Guntur Anda dibunuh oleh Dev itu, apakah Igor mengirim Anda untuk mengejar dan membunuh Dev itu? Jangan lebih lemah dari Dev, atau kamu hanya akan dibunuh. Tuan Kisha berkata kepada Darwin. Darwin mendengus dingin, tetapi dia tidak menjawab, karena dia tahu bahwa Tuan Kisha adalah kartu truf dari faksi bintang terbang. Tidak ada yang tahu kekuatannya yang sebenarnya, tetapi kekuatannya pasti tidak kalah dengan miliknya. Melihat bahwa Darwin tidak berbicara, Lord Kisha tidak memprovokasi dia. Sebaliknya, dia melihat ke arah laut dan melanjutkan, anak itu pasti pergi melalui air. Tetapi monster dan binatang buas merajalela di wilayah perairan ini, dan ada monster tua menghalangi jalan. Mereka tidak akan bisa melarikan diri. Kamu pergi dan menebang beberapa pohon untuk membuat rakit, kita akan menyusul. Lord Kisha menginstruksikan para murid dari faksi bintang terbang untuk mengatakan. Segera, faksi bintang terbang mulai beraksi, berniat mengejar mereka melalui air. Dan Darwin telah menatap laut dengan linglung, dengan ekspresi serius di wajahnya, dia tahu bahaya dari wilayah laut ini. Tetapi memikirkan kematian tragis Yanka, Darwin mengambil keputusan dan berkata, kamu juga pergi menebang pohon dan membuat rakit. Darwin memerintahkan murid-murid faksi Guntur untuk menebang pohon, dan berencana pergi ke laut untuk mengejar Dev. Dia harus membalaskan dendam kematian putranya. Tepat setelah faksi Guntur dan faksi bintang terbang melaut, sekelompok orang lain muncul di tempat mereka berdiri. Sekelompok orang ini adalah sekte pembakaran surgawi. Quincy memandang Darwin dan Tuan Kisha yang telah pergi, dan sudut mulutnya meringkuk. Kedua idiot itu berani mengejar mereka di laut. Dengan kemampuan mereka, bahkan jika mereka tidak mati di mulut monster itu, mereka akan dibunuh oleh Dev itu. Kekuatan Shangdi peringkat ke-9 penjaga agung tidak sekuat Dev. Bagaimana bisa keduanya menjadi saingan? Quincy tahu kekuatan sejati Dev, lagi pula, pelindung agung mengatakannya sendiri. Tapi faksi bintang terbang dan faksi Guntur tidak tahu, mereka selalu berpikir bahwa kekuatan Dev hanya pada tahap awal Shangdi. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita mengejar ketinggalan juga? Seorang anggota sekte pembakaran surga bertanya. Jika kamu berani pergi ke wilayah laut ini, kamu mencari kematian. Jika kita lebih baik kembali. Dev ini tidak akan selamat, karena tidak ada yang bisa melarikan diri dari wilayah laut ini. Quincy melambaikan tangannya dan membawa orang-orang pergi. Dia tahu bahwa Dev pasti akan mati. Karena dengan kekuatannya, dia tidak berani mengatakan bahwa dia bisa melewati wilayah laut ini, jadi Dev bahkan lebih tidak mungkin. Tuan, apakah benar ada monster tua di wilayah laut ini? Monster tua itu benar-benar sangat menakutkan sehingga semua orang di dunia tersembunyi begitu takut. Beberapa bawahan bertanya dengan sangat bingung. Ketika Quincy mendengarnya, ada sedikit ketakutan di matanya, monster tua itu adalah orang paling kuat yang pernah saya lihat. Saya khawatir hanya saya yang dapat melarikan diri dari tangannya. Kejadian itu lebih dari 10 tahun yang lalu. Saat itu, Quincy menjadi sasaran 3 sekte dan 6 faksi alam tersembunyi, dan seluruh sekte surga pembakaran hampir musnah. Tidak ada tempat baginya di sini, jadi Quincy berpikir untuk mencari pijakan di laut. Akibatnya, Quincy membawa ratusan orang dari sekte pembakaran surgawi dan pergi ke laut dengan perahu, berniat menemukan pulau terpencil dan mendirikan markasnya sendiri. Namun, dia bertemu monster di laut, dan tidak mudah untuk membunuh dengan cara berdarah. Lalu dia menemukan sebuah pulau kecil, tetapi seorang lelaki tua aneh adalah pembunuh di pulau itu. Tembakannya ganas dan gerakannya mematikan. Orang-orang yang dibawa Quincy semuanya terbunuh dan terluka dengan sangat cepat. Tetapi Quincy mengambil kesempatan untuk melompat ke laut dan menyelamatkan diri. Lebih dari 10 tahun telah berlalu, dan Quincy masih mengingatnya dengan segar, jadi dia ngeri dengan wilayah laut ini dan tidak berani mengambil setengah langkah. Tetapi pada saat ini, Darwin dan Tuan Kisha memimpin orang-orang untuk berlayar di laut, ketika mereka melihat mayat monster muncul di wilayah laut, dan sebagian besar air laut diwarnai merah. Mereka tahu bahwa ada pertempuran di sini. Dev ini seharusnya ada di dekatnya. Mayat monster ini jelas terbunuh belum lama. Cepat dan kejar. Ketika Darwin melihat mayat monster itu, dia buru-buru memerintahkan untuk mempercepat. Melihat ini, Lord Kisha juga memerintahkan orang untuk mempercepat dan mengejar dengan cepat.
Tiba-tiba, raungan besar menyebar ke seluruh wilayah laut, gemuruh itu seperti guntur, dan seluruh laut mulai bergulung. Ketika Darwin dan Tuan Kisha melihat ini, mereka semua terkejut, mengetahui bahwa mereka telah bertemu dengan monster. Namun, keduanya tidak takut, sebaliknya, wajah mereka menunjukkan kegembiraan, karena monster seperti itu memiliki pil binatang yang merupakan harta karun. Dan Dev dan yang lainnya yang sedang makan barbeque di pulau juga mendengar raungan ini. Maxim mengerutkan kening, dan niat membunuh muncul di matanya, beberapa orang berani masuk ke air mencari kematian. Ketika Dev mendengarnya, dia tahu bahwa raungan keras itu adalah alam dari seseorang yang menerobos masuk. Selain itu, Dev juga dapat menebak bahwa penyusup itu pasti mengejarnya, tapi dia tidak tahu dari sekte mana dia berasal. Orang-orang ini pasti datang untuk memburuku. Dev berkata dengan datar. Ketika Maxim mendengar ini, aura pembunuh di tubuhnya menjadi lebih kuat dan dia berkata, mereka berani mengejar untuk membunuh Tuan Chen, saya akan pergi dan membunuh mereka sekarang. Maxim bangkit dan hendak pergi, tetapi dihentikan oleh Dev. Kutua, tunggu sebentar. Aku akan pergi dan melihat siapa yang berani mengejarku. Jika aku kalah, belum terlambat bagimu untuk bergerak. Dev berencana untuk menyelesaikannya sendiri. Jika lawan yang datang adalah Master dan dia tidak punya cara untuk mengalahkannya, maka biarkan Maxim turun tangan. Sekarang dengan Maxim di belakangnya, Dev penuh percaya diri, dan dia tidak perlu takut pada orang-orang dari 3 sekte dan 6 faksi di dunia tersembunyi. Baiklah, jika Tuan Chen dalam bahaya, tolong kirimkan saya sinyal. Maxim mengangguk dan berkata. Dev bangkit dan pergi. Setelah tiba di pantai, Dev menggunakan metode yang diajarkan Maxim padanya untuk memanggil monster. Kemudian dia melompat, berdiri di atas tubuh monster paus pembunuh, dan kemudian menuju ke tempat di mana raungan barusan. Saat ini, Darwin dan Kisha Lord sedang memperdebatkan monster di depan mereka. Tuan Kisha, saya memenggal kepala monster ini, dan pil binatang itu harus diberikan kepada saya. Kata Darwin. Jika monster ini tidak terluka olehku, dia pasti sudah kabur sejak lama. Kamu memanfaatkan tidak siapanku untuk menyerangnya secara diam-diam. Tuan Kisha berkata dengan wajah dingin. Kedua kelompok orang itu berperang memperebutkan pil hewan, dan sepertinya mereka akan bertarung. Tetapi pada saat ini, saya melihat gelombang besar bergulung dari kejauhan, dan itu semakin dekat dan dekat. Darwin dan Tuan Kisha buru-buru melihat ke kejauhan, dan menemukan bahwa ada puluhan monster di bawah gelombang besar, dengan tubuh besar, berenang dan memicu gelombang besar. Melihat begitu banyak monster, ekspresi wajah mereka berdua membeku, mereka tidak tahu apakah itu kesedihan atau kegembiraan. Tapi segera, mereka melihat sosok berdiri di atas monster paus pembunuh, yang sangat mengejutkan mereka. Tapi ketika dia mendekat, Darwin mengenali Dev sekilas. Dev, itu Dev, orang ini belum kabur. Setelah Darwin melihat Dev, matanya merah, dan balas dendam membunuh putranya membuatnya gemetar. Tapi Tuan Kisha sedikit mengernyit, dia tidak mengerti mengapa Dev bersama monster, dan sepertinya monster ini adalah tunggangan Dev, dan tidak satupun dari mereka menyerang Dev. Dev datang di depan Darwin dan Tuan Kisha, dan melihat monster yang telah membunyikan alarm. Itu tergeletak di permukaan air dan dibunuh oleh orang-orang ini. Mata Dev penuh amarah. Saat ini, monster-monster ini adalah bawahan Dev, dan mereka adalah bagian dari istana naga langitnya. Jika ada yang membantai bawahannya, Dev tentu saja marah. Dev mengenal Darwin, tetapi dia tidak mengenal Tuan Kisha, jadi dia bertanya kepada Tuan Kisha. Siapa kamu? Apakah kamu yang membunuh monster ini? Tuan Kisha memandang usia muda Dev, dengan aura dingin yang tak terlukiskan di tubuhnya, dan hatinya sedikit terkejut. Saya Tuan Kisha, dari faksi bintang terbang, dan Anda adalah Dev, orang yang membunuh tuan muda saya. Tuan Kisha bertanya pada Dev. Maksudmu laki-laki yang bukan laki-laki atau perempuan? Meskipun aku tidak membunuhnya, tetapi jika dia ingin membunuhku, aku akan membunuhnya cepat atau lambat. Dev berkata dengan datar. Kata-kata Dev langsung membuat Tuan Kisha geram, matanya sedikit menyipit, dan aura pembunuh langsung menutupi seluruh tubuh Dev. Nak, kamu sangat gila, aku akan membunuhmu hari ini untuk membalaskan dendam tuan muda. Aura di tubuh Tuan Kisha mulai meledak, dan ombak mulai bergelora di permukaan laut.
Bahkan jika kamu tidak membunuhku, aku akan membunuhmu, kamu berani membunuh monsterku, sial. Aura di tubuh Dev juga mulai meledak, siap bertarung kapan saja. Dev, mengapa monster ini milikmu? Ini adalah monster yang tumbuh di laut, dan mereka milik keluargamu. Apakah kamu tidak tahu malu? Tapi kamu mengirimi kami begitu banyak monster sekaligus, aku ingin berterima kasih. Begitu banyak pil binatang sudah cukup bagiku untuk berlatih untuk waktu yang lama. Darwin memandang Dev dengan dingin dan berkata, jika kamu memiliki kemampuan untuk mendapatkan pil monster ini, maka datanglah. Dev mengeluarkan suara aneh, dan kemudian lusinan monster menjadi kesal seolah-olah mereka telah mendengar perintah Dev. Dengan mengaum, mereka menyerang faksi bintang terbang dan faksi guntur. Anda harus tahu bahwa ini semua adalah monster dari alam Shangdi, dan mereka masih berada di laut, dan laut adalah medan pertempuran utama monster-monster ini. Diiringi oleh serangan monster-monster tersebut, orang-orang dari kedua faksi dilemparkan ke dalam kekacauan dalam sekejap. Dengan suara teriakan dan ratapan marah, seluruh permukaan laut berwarna merah. Darwin memandangi murid-murid faksi guntur. Beberapa orang terkubur di mulut monster dari waktu ke waktu, matanya penuh dengan niat membunuh, tetapi dia agak bingung. Dia tidak mengerti mengapa monster-monster ini mendengarkan kata-kata Dev. Namun kali ini bukan waktunya untuk mencari tahu. Dev, aku ambil hidupmu. Teriak Darwin dengan marah, dan dalam sekejap ada pisau panjang di tangannya. Aura di atas pisau panjang itu berguling dan menyapu ke arah Dev. Tapi Tuan Kisha tampaknya memiliki pikiran ekstra. Alih-alih menyerang Dev, dia bertarung melawan monster dan mulai menyerang dengan ganas, dan matanya menyaksikan pertempuran antara Dev dan Darwin dari waktu ke waktu. Dev dapat mengendalikan lusinan monster, yang di luar dugaan Tuan Kisha, jadi dia berencana untuk melihat situasi di tempat dan membuat rencana. Jika situasinya tidak baik, dia akan segera memimpin orang untuk mengungsi, lagi pula bertarung di laut. Kekuatan mereka akan terancam, justru monster ini dapat mengerahkan kekuatannya hingga ekstrim. Saat ini, Dev tidak panik sedikit pun saat menghadapi serangan Darwin. Dengan level Darwin, Dev sama sekali tidak takut. Shangdi peringkat 9 puncak dari sekte pembakaran surgawi dikalahkan, dan Dev dapat dengan mudah mengalahkan Darwin, Shangdi yang baru saja dipromosikan ke peringkat ke-9. Melihat Darwin memegang pisau panjang yang datang ke arahnya, Dev bergoyang sedikit dan mengelak dalam sekejap. Darwin tertegun sejenak, dia tidak pernah mengira Dev bisa lolos dari serangannya dengan begitu mudah. Darwin berteriak lagi, ribuan pedang. Pisau panjang di tangan Darwin berubah menjadi cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian semua cahaya pedang mengarah ke Dev. Dev mengatur napasnya, menjentikkan tangannya tiba-tiba, ujung jarinya memancarkan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian bertabrakan dengan cahaya pedang. Blaar! Ada ledakan keras, dan kemudian seluruh ruang mulai bergetar, dan laut bahkan menimbulkan gelombang besar. Untuk menghadapi Darwin, Dev bahkan tidak menggunakan pedang pembunuh naga, dan bertarung dengan Darwin dengan tangan kosong. Bersambung ke episode 223. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.